Daulat Kanjeng Tumenggung Gardika. Ada kapal perkembangan baru, Senopati Kendala? Ada, Kanjeng. Apa itu? Keadaan semakin genting. Maksudmu? Rakyat dari pelbagai desa berbondong-bondong pergi ke Kadipaten Singkur. Mau apa? Mau bergabung dengan pemberontak. Hah? Para penduduk menyatakan tunduk kepada Brahma, si pemimpin pemberontak itu. Rakyat bodoh. Mereka bukan hanya untuk menjadi anggota pasukan pemberontak, tapi lebih dari itu. Tua muda, laki perempuan berarak-arakan membawa barang-barang milik mereka, seperti rombongan pengungsi. Apa maunya? Mereka ingin menjadi rakyat Kadipaten Singkur. Pander. Dan dengan sombong, Brahma si pemimpin pemberontak itu menobatkan dirinya menjadi adipati, penguasa Kadipaten Singkur. Hentikan semuanya itu. Bagaimana, Kanjeng? Gempur. Setuju, Kanjeng. Lihat Senopati Kendala. Angkatan perang kita megah sekali. Pasukan tombak berjalan di muka, disusul pasukan panah, kemudian pasukan berkuda yang semangat, lalu pasukan jalan kaki berderap-derap. Tidak akan ada pasukan perang manapun yang akan sanggup menandingi angkatan perang kita. Dan pasukan pemberontak itu pasti terkencing-kencing melihat angkatan perang kita yang besar dan kuat. Kadipaten Singkur akan aku jadikan lautan api. Ya, ratakan dengan tanah. Tapi si Brahma jangan dibunuh. Kenapa, Kanjeng? Kita bawa ke alun-alun pusat kerajaan Madangkara. Lalu kita gantung di tengah alun-alun itu. Setuju, setuju sekali, Kanjeng. Berapa hari perjalanan kita ke Kadipaten Singkur? 5 hari, Kanjeng. Ya, tidak usah tergesa-gesa. Pelan-pelan saja. Sebab buat apa terburu-buru? Paling juga kita di sana tidak akan jadi perang. Kok tidak jadi, Kanjeng? Sebab baru melihat kita saja, para pemberontak itu sudah kabur, lari terbirit-birit ketakutan. Seiring dengan bergeraknya pasukan Madangkara yang ingin menggempur Kadipaten Singkur, Mantili dan Raden Samba yang telah berhari-hari melakukan perjalanan dari Gunung Wangsit dan ingin bergabung membantu Brahma, akhirnya sampailah mereka di pintu gerbang Kadipatenan dan langsung dihadang oleh penjaga pintu gerbang. Berhenti. Penjaga, kenapa pintu gerbang ditutup rapat-rapat? Kanjeng Adipati tidak ada. Kanjeng Adipati? Siapakah namanya? Kanjeng Adipati Brahma Kumbara. Oh, Kakang Brahma sudah jadi Adipati. Siapakah tuan-tuan ini? Kami teman-temannya. Tapi tidak seorang pun boleh masuk. Tidak apa, kami hanya ingin tanya. Sedang bepergian kemana Kanjeng Adipati? Berangkat perang. Perang? Perang? Angkatan perang Madangkara menyerang. Angkatan perang Madangkara? Benar. Lalu Kanjeng Adipati menyongsongnya di luar wilayah Kadipaten Singkur. Aku tahu maksudnya. Sengaja disongsong di luar wilayah Kadipaten agar rakyat yang tidak bersalah tidak terbawa-bawa. Kau tahu di mana Kanjeng Adipati menyongsong musuh? Di 3 tempat. 3 tempat? Benar. Di Bukit Tiban, di Sungai Tingker, dan di Rawa Keracak. Iya, aku tahu tempat-tempat itu. Kau tahu Mantili? Aku seorang pengembara, Samba. Hampir semua daerah di wilayah ini aku tahu. Bagus. Ayo kita segera berangkat ke sana.
Brahma, mereka datang. Perhitunganmu benar. Mereka mengambil jalur Bukit Tiban ini. Bukan main. Pasukan keraton itu mentereng sekali. Pakaian seragamnya gemerlapan. Sekilas membuat nyali kita ciut. Tapi tidak tahu kemampuannya. Tumenggung Gardika menganggap enteng pada kita. Mengirimkan separuh kekuatan angkatan perangnya. Seperti yang aku katakan, mereka menganggap kita pasukan pemberontak yang liar. Menurut bayangan kepalanya, kita tak lebih hanya gerombolan perampok. Mereka terlalu gegabah. Bagaimana? Kita gempur sekarang? Jangan. Biarkan mereka lebih maju. Nanti setelah seluruhnya berada di lereng bukit, baru kita gempur. Iya. Ya. Sudah waktunya untuk menarik dua kekuatan kita yang menempati kubu pertahanan di Sungai Tingker dan Rawa Karacak. Siaga. Kedua kekuatan itu perintahkan memutar untuk memukul musuh dari belakang. Kekuatan Sungai Tingker dari arah kiri, kekuatan Rawa Karacak dari arah kanan. Siaga. Berani benar mereka menyongsong kita jauh di luar wilayah Kadipaten Singkur. Ternyata mereka pemberani. Aku kira mereka pemberontak murahan yang akan lari terbirit-birit ketakutan bila melihat angkatan perang kerajaan. Tapi ternyata tidak. Dengan berani mereka menghadang kita di Bukit Tiban ini. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan pasukan pemberontak itu. Gempur! Gempur! Boleh juga pasukan kerajaan itu Kutawa. Lihat, kita mulai terdesak. Mereka boleh berbesar hati. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu bahwa ini belum merupakan perang yang sesungguhnya. Nanti, kalau kedua kekuatan pasukan kita yang menempati Sungai Tingker dan Rawa Karacak datang, mereka akan tahu rasa. Apakah kau sudah menghubungi mereka? Sudah. Ingat Kutawa. Pasukan Sungai Tingker harus memutar ke lambung kiri Bukit Tiban ini. Sedangkan pasukan Rawa Karacak memutar ke arah kanan. Dengan begitu kita bisa menjepit mereka. Siaga. Senopati Kendala. Ya, Kanjeng Tumenggung. Pasukan pemberontak itu bukanlah sebuah pasukan perang yang besar. Lihat, mereka mulai terdesak oleh pasukan kita. Betul, Kanjeng. Tapi aku curiga, mungkin mereka menyimpan pasukan cadangan atau membagi kekuatan menjadi 3 bagian seperti kita dan menempatkannya di Sungai Tingker dan di Rawa Karacak. Kita tunggu dari regu penyelidik, Kanjeng. Apakah pemberontak itu menempatkan pasukannya selain di Bukit Tiban itu juga di Sungai Tingker dan Rawa Karacak? Brahma. Nah, bagaimana Kutawa? Beres. Pasukan kita yang dari Sungai Tingker sudah bergerak ke arah kiri. Dan pasukan yang dari Rawa Karacak sudah bergerak juga ke arah kanan untuk melakukan gempuran dari belakang. Bagus. Lalu bagaimana dengan pasukan cadangan? Mereka berada di sebelah barat lambung Bukit Tiban ini, siap untuk menutup jalan lari musuh. Bagus.
Kanjeng Tumenggung, Bagaimana kendala? laporan penting dari regu penyelidik. Apa katanya? Ternyata pasukan pemberontak menempatkan pasukannya di Sungai Tingker dan di Rawa Karacak. Kalau begitu mereka benar-benar sudah punya niat untuk menghadang kita. Dan itu rupanya sudah direncanakan cukup lama. Tapi mereka terkecoh. Maksudnya? Mereka mengira kekuatan kita hanya satu, yaitu di sini di Bukit Tiban. Jadi kedua kekuatan mereka yang di Sungai Tingker dan di Rawa Karacak, semuanya ditarik untuk membantu kekuatan mereka di Bukit Tiban ini. Kalau begitu, pasukan kita yang akan melewati kedua tempat itu tidak akan menemui kesulitan. Betul, Kanjeng. Bagus. Gempur Senopati Kendala, Daulat, Kanjeng. cepat kau pergi. Pimpin pasukan berkuda yang menerobos Rawa Karacak. Terus langsung masuk ke jantung Kadipaten Singkur. Terlebih dulu, perintahkan pasukan kita yang menerobos Sungai Tingker untuk memutar ke punggung bukit. Dan pukul musuh dari belakang. Daulat, Kanjeng Tumenggung. Gempur! Lihat, Bram. Pasukan kita yang dari Sungai Tingker sudah datang dan langsung menggempur musuh dari arah kiri. Bagus sekali. Ada musuh membokong dari belakang. Pemberontak berdebah. Rupanya mereka punya otak juga. Mengerti siasat perang. Pasukan 2, geser ke kiri. Lihat, pasukan keraton itu mulai kelabakan. Mereka tidak mengira bakal ada serangan dari arah kiri. Baru dicepit dari kiri sudah panik. Apalagi kalau nanti datang pasukan yang dari Rawa Karacak. Menjepit mereka dari arah kanan. Nah, itu mereka. Baru saja dibicarakan. Ya, pasukan kita dari Rawa Karacak datang. Dan langsung menggempur musuh dari arah kanan. Setan malas. Benar-benar pemberontak edang. Datang lagi membokong dari belakang. Hancur kau penjajah. Hari ini riwayatmu tamat. Pasukan keraton itu jadi kacau balau. Dikempur dari 3 jurusan. Mereka bertempur sudah tidak beraturan. Berdebah. Pasukanku berantakan. Lihat, Tumenggung Kardika kalang kabut. Ia jadi salah tingkah, seperti monyet terbakar ekornya. Kalau dia turun tangan, aku juga akan turun. Brahma, hati-hati. Meskipun otaknya pandai, tapi ilmu kedikjayaannya sangat tinggi. Aku pernah melihat dia menghancurkan batu karang hanya dengan 1 kali pukul. Ya, aku juga pernah mendengar kehebatan Tumenggung Kardika, penguasa kerajaan Madangkara itu. Tapi aku tidak boleh mundur demi kemerdekaan tanah air kita. Dia mulai turun tangan. Lihat Brahma, dia bertempur dengan tangan kosong. Kedua tangannya bergerak lambat. Tapi akibatnya, sesekali bergerak, 5 orang pasukan kita roboh. Hebat. Dari kedua tangannya keluar tenaga benturan yang dahsyat. Aku bisa merasakannya, meskipun dari jauh. Pasukan kita mulai mandek. Majulah. Ayo, majulah pemberontak tolol. Ini
Tumenggung Gardika lawanmu. Dia jadi yang dihantam titik pusat kekuatan pasukan kita. Sebentar saja pasukan kita menjadi goyah. Brahma, cepat kau turun. Sebelum pasukan kita jadi acak-acakan. Baik. Apa itu? Apa itu? Ada pasukan perang datang dari arah belakang. Pasukan perang dari mana? Pasukan keraton. Ya, memakai seragam kerajaan. Jumlahnya sangat banyak. Kenapa mereka ada di belakang kita? Dari mana datangnya? Iya. Kenapa mereka bisa melakukan serbuan dari belakang? Hebat. Tumenggung Gardika memang seorang tumenggung yang mengerti indra. Diam-diam dia memecah kekuatan angkatan perangan. Sebagian menghadapi kita dari depan. Sebagian lagi membokong dari belakang. Sekarang kita yang terjepit, Brahma. Kau tarik pasukan inti dan pasukan cadangan. Pimpin mereka untuk menghadapi musuh yang datang dari belakang. Pasukan 2 dan pasukan 3. Biar aku yang pimpin. Sekaligus aku akan pecahkan kepala si Tumenggung Gardika itu. Siaga. Pasukan inti! Pasukan cadangan! Mundur! Pasukan 2, pasukan 3, berserah! Gardika, akulah lawanmu. Siapa kau? Brahma! Ini yang namanya Brahma, pemimpin pemberontak. Iya, kemarilah lebih dekat. Aku pecahkan kepalamu. Pimpin! Siaga! Pimpinlah pasukan kita. Aku akan main-main dengan Tumenggung Gardika yang mulai itu. Siaga! Pada saat pertarungan berkobar dengan sengitnya, Brahma berhasil memancing Tumenggung Gardika keluar dari medan pertempuran menjauhi pasukannya. Dan di suatu tempat yang agak jauh dari medan pertempuran, mereka berhadapan siap bertarung 1 lawan 1. Dasar tikus rusuk. Buat apa kau bersembunyi di belakangku? Keluarlah dan lekas menyembahku supaya kau cepat menerima hukuman. Hebat kau Tumenggung Gardika yang mulia. Akhirnya muncul juga kau. Aku tidak boleh main-main pada orang ini. Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa tahu padaku yang berada di balik batu besar dan di belakang dia, tanpa dengan menoleh sedikit pun. Ternyata kau masih muda. Kebetulan belum tua. Apa maksudmu memberontak? Aku bukan pemberontak. Melawan pemerintah yang syah, mengadakan huru-hara serta menghimpun orang banyak lalu dipersenjatai. Apakah itu bukan pemberontak? Apakah kau pemerintah yang sah? Iya. Aku Tumenggung Gardika, penguasa tertinggi kerajaan Madangkara. Kau bangsa apa? Bangsa Kuntala. Bangsa Kuntala memerintah kerajaan Madangkara. Apakah itu sah? Kerajaan Madangkara adalah jajahan kerajaan Kuntala. Justru itu lebih tidak sah. Sebab menjajah adalah memaksakan kehendak. Salah sendiri. Kenapa dulu kalah ketika diserang? Coba kalau dia tidak kalah, tentu tidak dijajah. Dulu kalah karena tidak ada aku. Coba kalau ada aku, tidak mungkin Kuntala menang. Kau ini apa? Anak kecil, tidak tahu diri. Mentang-mentang sudah bisa mengumpulkan orang banyak, bisa perang sedikit, sudah besar kepala. Aku besar kepala karena aku jagoan. Dan biar aku yang memegang pemerintahan di sini.
Cepat. Mantili, berhenti. Ada apa, Raden Samba? Dengar, Mantili. Iya, sayup-sayup aku mendengar derap kaki puluhan ekor kuda. Suaranya dari sebelah sana. Ayo kita naik ke atas pohon yang paling tinggi itu. Ayo. Iya, serombongan orang menunggang kuda. Seperti pasukan perang. Pasukan berkuda. Iya, memakai seragam. Hah? Pasukan keraton, Mantili. Seragamnya seragam pasukan berkuda kerajaan Madangkara. Hei, yang paling depan itu Senopati Kendala. Benar, si Kendala. Mau kemana dia dengan pasukan berkudanya itu? Jangan-jangan pertempuran di Bukit Tiban sudah selesai. Tidak mungkin, Mantili. Sebab nampak jelas sekali mereka sedang terburu-buru, seperti sedang mengejar waktu. Benar, pasukan yang pulang dari perang biasanya loyo, letih dan lesu. Tapi mereka itu segar bugar. Apakah Bukit Tiban masih jauh? Iya, masih jauh. Aku tahu sekarang. Pasukan berkuda itu mau ke Kadipaten Singkur. Kenapa bisa begitu? Apakah pasukan Kakang Brahma di Bukit Tiban sudah kalah? Lalu musuh terus menyerbu ke Kadipaten? Bukan begitu, Mantili. Lalu? Pasukan berkuda itu sengaja memisahkan diri dari pertempuran besar di Bukit Tiban untuk menusuk langsung ke jantung Kadipaten Singkur. Cepat. Mereka tahu dari mana. Seluruh kekuatan pasukan pemberontak dikerahkan ke Bukit Tiban, sehingga mereka melakukan tusukan langsung. Ya, mungkin dari anggota regu penyelidik. Kalau begitu, mari kita hadang mereka. Mereka jumlahnya banyak sekali, sekitar 50 orang. Apakah kau sanggup menghadapi sebuah pasukan berkuda yang sudah terlatih baik? Aku sanggup, tapi tidak tahu dengan kau. Marilah, Mantili, kita berdua maju bersama-sama. Apa kabar, Kendala? Mantili. Mau kemana, Kendala? Kok buru-buru amat? Ada urusan penting. Mau merampok ya? Hah? Merampok? Iya, semua pasukan Kadipaten Singkur seluruhnya berangkat ke Bukit Tiban. Nah, lalu kau diam-diam mau masuk ke dalam Kadipaten Singkur, mumpung tidak ada orang. Berarti kau merampok, bukan? Mau merampok, mau tidak itu urusanku. Minggir. Jangan belagak pilon, Kendala. Kau tahu, aku adik Brahma. Jadi kau tidak mungkin bisa masuk ke Kadipaten Singkur tanpa seizin dariku. Kalau begitu, menyerahlah. Menyerah? Ya, pasukan pemberontak di Bukit Tiban sudah hancur. Nah, kau menyerah saja. Kau ini ngomong apa kentut? Apa? Pasukan kerajaan itu apa sih? Tidak mungkin bisa menang. Berjebah. Kuda itu amblas. Melesak ke dalam tanah. Pasukan dalam tanah mulai beraksi. Pasukan dalam tanah? Ya, pasukan tanah yang menjaga wilayah Kadipaten Singkur ini mulai beraksi. Tidak mungkin ada pasukan di dalam tanah. Mana mungkin ada manusia bisa nurus bumi? Memang bukan manusia. Lalu apa? Jin. Jin? Ya, Kakang Brahma punya pasukan khusus yang anggotanya terdiri dari 50 jin. Nah, kalau kau dan pasukanmu tidak pergi, pasukan jin yang berada di dalam tanah ini akan mengobrak-abrik pasukanmu. Lihat, seorang anggota pasukanmu, kudanya amblas ditarik oleh jin ke dalam tanah. Kuda itu melesak ke dalam tanah. Semua badannya masuk. Hanya tinggal kepalanya saja. Semua kuda pasukanku satu persatu hanya ke dalam tanah. Pasukanmu jadi berantakan, Kendala. Dan orangnya. Nah, lihat. Sekarang manusianya yang ditarik ke dalam tanah. Satu persatu anggota pasukan berkudamu amblas ke dalam tanah, ditarik oleh jin. Lari! Pasukan berkuda itu sudah kabur, bubar berantakan. Takut oleh pasukan jin. Kau ini ada-ada saja, Mantili. Masa aku dikatakan jin? Dia serem. Orang semacam Senopati Kendala itu percaya saja pada tahyul. Jangankan dia. Aku saja sama sekali tidak percaya ada manusia bisa masuk ke dalam tanah kalau tidak kenal dengan kau. Iya, akulah jin. Jin ganteng. Sudahlah, ayo cepat kita ke Bukit Tiban. Ayo.
Apa kabar Mantili? Baik-baik saja. Aku dengar dari si Jambrong kau bentrok dengan Tumenggung Kartika dan Senopati Kendala. Iya, aku mau ditangkap, tapi bisa meloloskan diri. Wah, syukurlah. Ini, kenalkan, Raden Samba. Sampurasun. Rampes. Inilah yang namanya Raden Samba. Senang sekali berjumpa dengan Raden. Saya pun demikian, Juragan Gotawa. Sekarang sudah tidak jadi juragan lagi, sebab sudah jadi pemberontak. Saya kira berjumpa dalam situasi seperti ini, sehingga kita tidak bisa berbincang dengan lebih santai. Tidak apa. Kelihatannya banyak pekerjaan. Masih adakah pekerjaan untuk kami? Silahkan Mantili. Di mana Kakang Brahma? Sedang bertempur dengan Tumenggung Kartika. Ya, entah di mana mereka bertempur. Yang jelas, jauh dari sini. Biarlah, mereka orang-orang tinggi. Pasti mereka tidak mau diganggu. Benar. Kau mau meningkatkan pertarungan, Kartika? Aku akui kau hebat. Bisa mematahkan permainan tangan kosongku. Sekarang coba tahanlah ilmu ulun samak ini. Baik, aku Raden. Bagaimana, Kartika? Masih ada yang lain? Jangan sungkan-sungkan. Keluarkan semuanya. Kau hebat, Brahma. Pantas kau bisa jadi pemimpin pemberontak. Hei, mau kemana kau? Karena merasa tak unggulan melawan Brahma, Tumenggung Kartika akhirnya melarikan diri dengan membawa perasaan kecewa serta sedih. Ditinggalkan semua kedudukan dan kemewahan yang selama ini disandangnya. Berita tentang Tumenggung Kartika yang melarikan diri tersebar luas dalam kancah pertarungan itu, membuat semangat pasukan Madangkara merosot. Dalam waktu tak lama kemudian, angkatan perang kerajaan Madangkara yang megah itu menyerah dan takluk kepada pasukan pemberontak. Angkatan perang yang mentereng seperti itu bisa kita taklukkan. Aku sangat bangga. Inilah suatu peristiwa besar. Sebuah angkatan perang dari sebuah kerajaan besar menyerah total kepada kita pasukan liar yang tidak resmi. Sungguh merupakan suatu kebanggaan yang tiada bertara. Ya, akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia. Ya, tapi bukan berarti sudah selesai. Benar, masih banyak pekerjaan yang menunggu di depan mata. Dan pekerjaan itu tak kalah beratnya dengan perjuangan itu sendiri. Bersama denganmu, aku akan selalu merasa yakin. Terima kasih, Gotawa. Kakang Brahma! Mantili! Apa kabar, Kakang? Sehat walafiat. Dan kau sendiri? Tidak kurang suatu apa. Syukurlah. Kakang, itu Raden Samba. Kemarilah Raden. Sampurasun. Rampes, Raden. Bahagia sekali saya dapat bertemu kembali dengan Anda. Saya pun demikian, Raden. Gotawa, saya kira sebaiknya kita kembali ke Kadipaten Singkur. Setelah itu kita adakan musyawarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Siaga. Sementara itu, dalam pelariannya, Tumenggung Kartika telah bertemu dengan Kendala di tengah hutan. Kemudian atas sepakat bersama, mereka minta perlindungan kepada Tumenggung Kertagena, penguasa kerajaan Niskala. Apakah nanti Kanjeng Tumenggung Kartagena mau menerima kita dalam keadaan begini? Ya, tentu saja dia akan terbelalak. Bingung setengah mati. Tapi mudah-mudahan setelah aku menjelaskan, dia akan mau mengerti. Ayo, kita melompat ke atas tembok benteng itu. Ada apa kau ini? Kenapa? Saya tidak bisa. Kau tidak bisa ilmu meringankan tubuh? Tidak bisa, Kanjeng. Kendala. Kau ini seorang senopati. Masa tidak bisa melompati tembok benteng keraton? Senopati macam apa kau ini? Sebenarnya saya kan hulu balang, Kanjeng.
Hanya karena kemurahan hati Kanjeng saja saya diangkat jadi senopati. Menyesal aku mengangkat kau jadi senopati. Ayo, naik ke punggungku. Naik ke punggung Kanjeng? Iya, kau akan aku gendong melompati tembok benteng itu. Kanjeng akan menggendong saya? Sudah, jangan banyak omong. Ayo cepat. Baik Kanjeng. Nah, itulah istana. Boleh juga. Meskipun tidak sebesar dan semegah seperti istana kerajaan Madangkara, tapi istana kerajaan di skala ini sungguh menyenangkan. Ayo, kita dekati. Pasti ada pengawalnya, Kanjeng. Ya, tentu saja. Sebab di setiap istana pasti ada regu pengawalnya. Jadi, kali ini terpaksa aku harus meringkus penjaga. Iya, Kanjeng. Kanjeng, ada apa? Ada lampu. Mana? Itu, ruangan sebelah sana. Lampunya masih menyala. Pasti ada orang yang masih bangun di ruangan itu. Itu ruangan kerja Tumenggung. Mungkin dia belum tidur. Mari kita datangi. Ya. Siapa kalian? Katakanlah, kau lupa padaku. Siapa? Ya. Aku mengerti, kau pasti heran, bingung dan panik. Tengah malam ada tamu masuk ke kamar kerjamu. Dan kenapa tamu tak diundang sampai bisa masuk ke dalam istana? Begitu bukan? Tenanglah, duduklah, tidak usah berdiri. Nah, pandanglah aku. Awasilah dengan seksama. Kau seperti Iya, akulah Gardika, Tumenggung Gardika, penguasa kerajaan Madangkara. Gardika? Kenapa kau begini? Apa yang terjadi? Panjang ceritanya, Kartagana. Nanti aku ceritakan. Sekarang siapkan dulu air panas. Kami ingin mandi. Lalu makanan. Kami lapar. Beres. Kenalkan dulu. Ini Senopati Kendala. Daulat Kanjeng Tumenggung Kartagana. Terima kasih. Gardika segera menceritakan pengalamannya selama ini. Betapa dia harus melarikan diri dan bersembunyi, takut kalau Brahma menemukan persembunyiannya. Tumenggung Kertagena mendengarkan dengan seksama penuturan Gardika. Begitulah ceritanya. Kenapa kami sampai di sini pada tengah malam seperti maling ayam? Siapa Brahma? Pemimpin pemberontak itu? Anak tiri Tumenggung Ardalepa. Tumenggung Ardalepa, pejabat tinggi Mahkamah Agung di pusat kerajaan kita? Iya, benar. Putra dari istrinya yang sekarang? Istrinya yang sekarang namanya Gayatri. Ya, aku tahu. Katanya orang Madangkara. Benar. Nah, sebelum menikah dengan Tumenggung Ardalepa, dia sudah punya anak laki-laki, yaitu Brahma. Oh, kalau begitu kakak tirinya Dewi Mantili? Benar. Lalu Dewi Mantili sendiri bagaimana? Bukankah dia juga berada di kerajaan Madangkara? Dia pun ikut berontak. Bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putra negeri Madangkara. Jadi wajar kalau ingin menghirup udara kemerdekaan. Memang kita bisa mengerti keinginan mereka. Tapi kita sebagai bangsa Kuntala diperintahkan untuk menumpas setiap usaha yang menjurus kepada kemerdekaan kerajaan yang kita jajah. Benar. Tapi kau gagal. Aku itu. Maka dari itu, aku minta perlindungan padamu. Aku mau saja, karena kau temanku. Tapi bagaimana dengan pusat? Pasti mereka akan tahu. Kau melarikan diri dan minta perlindungan padaku. Dan aku pasti disalahkan kalau tidak memberi laporan ke pusat. Boleh kau lapor ke pusat. Tapi hanya kepada Tumenggung Raksa. Ya, aku mengerti. Syukurlah kalau kau mengerti.
Yang Mulia. Ada apa lagi? Ini pakai yang mulia segala macam, Kutawa? Saya harap kali ini Anda tidak boleh menolak. Menolak apa dulu? Semua tokoh-tokoh utama kita mendesak Anda untuk menjadi raja. Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih pantas? Anda selalu begitu. Dan pasti akan menunjuk saya. Tidak, Brahma. Jangan suruh saya jadi raja. Karena itu bukan cita-cita saya. Sebenarnya setelah perjuangan ini selesai, saya ingin kembali ke pekerjaanku yang dulu, menjadi pedagang. Tapi atas permintaanmu, maka aku mau tinggal di dalam keraton. Kalau begitu jangan kepalang tanggung. Kau harus menjadi orang kedua. Patih? Ya, kau harus jadi patih. Mana pantas aku jadi patih? Aku pun tidak pantas jadi raja. Nah, marilah kita yang sama-sama tidak pantas ini untuk menjadi raja dan patih. Iya, baiklah. Terima kasih, Kutawa. Patih Kutawa. Sudah 10 hari kita di sini, Kanjeng. Tapi belum ada kabar dari pusat. Aku rasa tidak akan lama lagi akan ada kabar dari Tumenggung Raksa di pusat kerajaan Kuntala. Kita ini jadinya seperti pensiunan. Makan, tidur. Mending kalau boleh jalan-jalan keluar, melihat-lihat keramaian ibu kota kerajaan di skala ini. Tapi tidak boleh. Jadinya seperti kena tahanan rumah. Sabar, Kendala. Percayalah padaku. Aku orang kepercayaan Tumenggung Raksa. Pasti kita akan bebas dari tekanan batin ini. Sebab Tumenggung Raksa, tokoh yang paling berpengaruh di pusat kerajaan Kuntala. Berpengaruh mana dengan Tumenggung Ardalepa? Sama. Sama? Ya. Tumenggung Raksa dan Tumenggung Ardalepa adalah dua orang tokoh terkemuka yang menonjol di pusat kerajaan Kuntala. Tapi mereka tidak pernah bisa akur. Aku sendiri tidak tahu sebabnya apa. Yang jelas, mereka berdua selalu bersaing sehingga pemerintahan kerajaan Kuntala terbagi dua. Kelompok Tumenggung Raksa dan kelompok Tumenggung Ardalepa. Si Baginda Maharaja Kuntala sendiri bagaimana? Tidak pernah membeda-bedakan abdinya. Semua mendapat perlakuan yang sama. Iya, iya. Tapi dengan adanya pemberontakan bersenjata ini, kedudukan Tumenggung Ardalepa pasti goyah. Bukan goyah lagi, Kanjeng. Terancam. Seperti pemimpin pemberontak itu anaknya sendiri. Iya, aku kira begitu. Gardika. Nah itu Kanjeng Tumenggung Katagana. Pasti ada kabar penting. Beruntunglah kau, Gardika. Sudah ada kabar dari Tumenggung Raksa dari pusat kerajaan Kuntala. Oh iya? Bagaimana kabarnya? Ini suratnya. Cepat kalian berdua ke sini, langsung menuju ke rumahku. Gunakan taktik prajurit rahasia, supaya tak seorang pun tahu kedatangan kalian. Raksa. Syukurlah, Tumenggung Raksa sendiri yang menyuruh kami. Kalau begitu, secepatnya kita berangkat, Kanjeng. Tentu saja, Kendala. Lebih cepat, lebih baik. Tapi ingat pesan beliau. Kalian harus mempergunakan taktik siasat prajurit rahasia. Persis seperti ketika aku datang ke sini, bukan? Tak seorang pun tahu kami masuk ke dalam istana. Bahkan kau sendiri sampai pucat waktu itu. Ya, kau memang hebat, Gardika. Nah, katakan, hari ini juga kami akan berangkat ke pusat kerajaan Kuntala. Ya, selamat jalan. Rakyat berjubel-jubel. Alun-alun yang luas itu seakan-akan menjadi sempit. Tidak cukup menampung ribuan rakyat yang ingin menyaksikan penobatan Kakang menjadi raja. Ayo Kakang Brahma, kok bengong saja? Cepat naik ke atas panggung kehormatan. Iya. Mana Kutawa? Mana Kutawa? Ini di dekatmu. Kau juga naik. Iya. Wahai rakyat Madangkara yang kami cintai, hari ini adalah hari yang paling bahagia bagi kita semua. Sebab akan menyaksikan penobatan seorang raja. Inilah Brahma Kumbara. Mulai hari ini, Brahma Kumbara menjadi raja kerajaan Madangkara. Bergelar Sri Baginda Maharaja Madangkara keempat.
Saudara-saudaraku sekalian, Daulat tuanku. aku telah dinobatkan menjadi Raja Madangkara. Dan selama 7 hari 7 malam, kita semua bersama rakyat telah mengadakan pesta untuk merayakan hari bahagia itu. Kini semuanya telah usai. Maka mulai hari ini kita siap kembali untuk bekerja. Daulat tuanku. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kehendak saya, yaitu mengangkat sahabat sejati saya yang termasyhur dengan sebutan Juragan Gotawa untuk menjadi wakil saya dengan pangkat patih. Majulah Gotawa. Daulat tuanku. Disaksikan oleh para sesepuh Kerajaan Madangkara serta para tokoh pimpinan pemerintah Kerajaan Madangkara, maka saya menobatkan Gotawa menjadi Paduka Mahapati Gotawa. Kemenangan adalah sesuatu yang didambakan setiap insan. Namun hendaknya kemenangan itu tidak membuat kita lupa diri dengan sebutan mabuk kemenangan. Akan tetapi jadikanlah kemenangan kita ini untuk menjadi cambuk agar bekerja lebih giat lagi. Sebab pekerjaan besar yang terpampang di depan mata kita sekarang ini menunggu tangan-tangan kita. Dan tak kalah beratnya dengan perjuangan kita dulu. Yakni kalau dulu kita berjuang melawan bangsa asing yang menjajah tanah air kita, maka sekarang kita pun berjuang. Tapi perjuangan kita sekarang ialah membuat kerajaan kita yang tercinta ini menjadi kerajaan yang makmur dan sentosa. Setelah melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi, Gardika dan Kendala akhirnya sampai di pusat kerajaan Kuntala. Mereka langsung menuju ke rumah Tumenggung Raksa. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa. Daulat Kanjeng Tumenggung Raksa, hamba Kendala mengaturkan sembah. Aku terima. Daulat Kanjeng. Kau kurus Gardika. Maklumlah, 10 hari keluar masuk hutan. Enak jadi pelarian. Tidak, Kanjeng. Kau bikin malu saja Gardika. Sama pemberontak kalah. Mau dikemanakan muka kita sebagai bangsa Kuntala, bangsa yang besar? Ampun, Kanjeng. Sesungguhnya lah pemberontakan itu terlalu kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari bangsa Kuntala, bukan? Ampun, Kanjeng. Seharusnya kau dihukum. Tapi karena ada kelainan di dalam tubuh pemberontak itu yang menyangkut nama seorang tokoh terkemuka di dalam pemerintahan kerajaan Kuntala, maka aku akan menjamin kau bahwa kau dan... Hamba Kendala, Kanjeng tuanku. Apa pangkatmu? Senopati, Kanjeng. Senopati kok tidak becus perang? Ampun, Kanjeng. Nah, aku akan menjamin kau dan Kendala bebas dari hukuman. Karena jaminanku kuat. Sebab kau yang tahu langsung bahwa anaknya Tumenggung Ardalepa yang jadi pemimpin pemberontak. Terima kasih, Kanjeng. Besok kita menghadap ke Sri Baginda Maharaja Kuntala. Daulat, Kanjeng. Setelah dinobatkan menjadi Raja Madangkara keempat, Brahma Kumbara segera mengadakan musyawarah bersama para pengikutnya untuk mengatur langkah-langkah berikutnya. Maksud saya memanggil kalian bertiga ialah untuk membicarakan langkah selanjutnya di dalam menghadapi serangan dari Kuntala. Serangan dari Kuntala? Ya, Mantili. Sebab pasti mereka tidak akan tinggal diam, malahan menjadi marah. Salah satu kerajaan jajahannya terlepas dari tangan mereka. Kita lawan saja, Kakang. Memang harus kita lawan. Tapi akan seperti Kanci lawan gajah. Kanci lawan gajah? Kita boleh bangga dengan kekuatan kita, tapi juga harus jujur mengakui kehebatan musuh. Nah, kerajaan Kuntala adalah sebuah kerajaan besar. Kerajaan kita, kerajaan Madangkara ini, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kerajaan Kuntala. Benar, tuanku. 6 tahun saya bekerja di kerajaan Kuntala dan menyaksikan seluk-beluk angkatan perangnya. Bukan saya memuji musuh kita, tapi benarlah adanya bahwa angkatan perang kerajaan Kuntala sangatlah besar dan kuat, dipimpin oleh para perwira yang tangguh, yang sudah kenyang pengalaman perangnya. Di saat tidak ada perang, mereka dengan teratur selalu mengadakan latihan perang-perangan, sehingga bila mana dibutuhkan, mereka sudah siap
Jadi saya kira, di dalam menghadapi angkatan perang yang tangguh seperti itu, kita harus berpikir 100 kali. Raden Samba meremehkan angkatan perang kita sendiri. Sama sekali tidak begitu, Mantili. Angkatan perang kita memang hebat. Tapi seperti Tuanku Brahma, kita harus bersikap jujur. Maka dengan jujur pula saya katakan, kekuatan angkatan perang kita hanyalah sepertiganya angkatan perang kerajaan Kuntala. Kalau begitu, jelas kita akan kalah. Kalau di atas kertas, memang kita tidak akan kuat menghadapi angkatan perang kerajaan Kuntala. Akan tetapi, seperti kata Tuanku Brahma, kita adalah kancil dan mereka adalah gajah. Nah, kancil biasanya banyak akalnya. Raden sungguh arif. Bukan begitu, Patih Gotawa? Benar, Tuanku Brahma. Apa yang dituturkan oleh Raden Samba adalah benar semuanya. Saya sendiri pernah mengalaminya, bertempur langsung dengan angkatan perang kerajaan Kuntala ketika mereka hendak menjajah negeri ini. Dan benarlah bahwa mereka sungguh-sungguh angkatan perang nomor 1, terlatih baik dan sangat berpengalaman. Bila demikian, bagaimanakah akal sang kancil untuk menghadapi sang gajah? Dengan mengajak semua negeri jajahan bersama-sama mengangkat senjata melawan kerajaan Kuntala. Maksud Tuanku? Seperti yang sering saya katakan, tanpa persatuan kita pasti gagal. Tapi dengan persatuan, apa saja akan bisa kita atasi. Bila demikian, Tuanku akan mengajak kerajaan-kerajaan lain yang juga dijajah oleh kerajaan Kuntala untuk bersatu dengan kita melawan penjajah. Benar. Sebab kalau kita sendirian melawan Kuntala, jelas kita akan hancur. Tapi kalau bersama kira-kira 4 atau 5 kerajaan lain, pasti menang. Setidak-tidaknya akan membuat kerajaan Kuntala kewalahan. Gagasan Tuanku sungguh gemilang. Saya mendukung 100%. Nah, atas dukungan tersebut, maka dengan ini saya mengajukan kerajaan Sanggam sebagai kawan pertama. Kerajaan Sanggam? Itu kan kerajaanmu, Raden. Iya, benar, Mantili. Saya berani jamin, kerajaan Sanggam akan menyambut baik gagasan Tuanku Brahma untuk mempersatukan semua negeri jajahan. Tapi Raja Sanggam dengan Raja Kuntala bersahabat. Jadi mana mungkin Raja Sanggam mau ikut dengan kita? Persahabatan itu persahabatan yang semu, Mantili. Maksudmu? Itu wajar terjadi di antara raja terjajah dengan raja yang menjajah, kan? Begitu. Itulah, maka saya berani jamin, pasti Raja Sanggam mau diajak kerjasama. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Raden. Dan mungkin Raden sendiri yang akan saya utus ke kerajaan Sanggam. Ibarat pulang kampung, bukan? Terima kasih, Tuanku. Senang sekali saya menerima tugas tersebut. Saya ikut. Maaf. Adikku Mantili, perkara kau ingin ikut dengan Raden Samba pergi ke kerajaan Sanggam, aku mengizinkan. Tapi apakah Raden Samba mau disertai olehmu? Oh, kalau tidak boleh, tahu rasa nanti. Awas. Nah, sekarang marilah kita lihat peta ini. Daulat, Tuanku. Ini negeri kita, kerajaan Madangkara. Jauh di sebelah timur, yang ini adalah kerajaan Kuntala. Antara kerajaan kita dengan kerajaan Kuntala terdapat 2 buah kerajaan lain, yaitu kerajaan Selimbar yang ini dan kerajaan Niskala yang ini. Iya. Jadi sebelum angkatan perang Kuntala bisa sampai ke sini, terlebih dulu mereka harus melewati kedua kerajaan itu. Benar. Maka dari itu kedua kerajaan ini sangat penting artinya bagi kita. Sebab merekalah yang merupakan garis terdepan untuk menahan gerak maju angkatan perang Kuntala. Iya. Di sebelah utara ada sebuah kerajaan kecil, yaitu kerajaan Salingkuh. Yang ini. Dan di sebelah barat ada sebuah kerajaan cukup besar, yaitu kerajaan Gudawang. Yang ini. Oh iya. Di sebelah selatan ada 2 buah kerajaan, yaitu ini, kerajaan yang termasyhur keindahan alamnya, serta gadis-gadisnya yang cantik. Pasti Anda semua sudah tahu, terutama Raden Samba. Itu kerajaan saya, kerajaan Sanggam. Kerajaanmu yang ini ya? Iya, ini tanah air saya, kerajaan Sanggam. Lalu yang ini? Satu lagi, kerajaan apa, Kakang Brahma? Itu kerajaan Saptarema. Ini kerajaan Saptarema yang rajanya bertangan 10. Sebenarnya tangannya 2, seperti kita, Mantili. Tapi karena kesaktiannya yang bisa ribuan batu dari sungai Talamenta hanya dalam waktu 1 malam, maka dikira orang, dia punya tangan lebih dari 2. Paman Patih sudah pernah berjumpa dengannya? Sudah. Dan saya lihat, tangannya tetap 2. Iya. Nah, setelah kita melihat gambar peta tadi, maka jelas
Letak kerajaan kita yang paling menguntungkan sebab dikelilingi oleh 5 buah kerajaan besar dan kecil. Supaya aman, kelima kerajaan itu saja yang kita ajak kerjasama, Kakang. Tuanku. Susah kalau punya kakak jadi raja. Kebiasaannya panggil Kakang jadi tuanku. Tuanku Kakang saja ya. Nah, benar katamu, Mantili. Kelima kerajaan itulah pertama-tama yang harus dihubungi. Daulat tuanku. Di keempat kerajaan, yaitu Kerajaan Sanggam, Kerajaan Selimbar, Kerajaan Salingkuh, dan Kerajaan Saptarema, semuanya ada rajanya. Dalam arti kata, kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang asli bangsa negeri itu, dan juga merupakan keturunan raja-raja terdahulu. Hanya satu kerajaan yang tidak mempunyai raja, yaitu Kerajaan Niskala. Kerajaan Niskala ini sama dengan kita, diperintah seorang tumenggung yang dikirim dari pusat Kerajaan Kuntala. Seperti kerajaan kita ya, Kakang? Diperintah oleh Tumenggung Kartika? Iya, benar, Mantili. Kenapa begitu? Mungkin Kerajaan Madangkara dan Kerajaan Niskala merupakan kerajaan yang besar dan dianggap rawan. Maka rajanya dicopot dan diganti oleh seorang tumenggung yang langsung ditunjuk oleh pusat. Begitu. Nah, untuk menghubungi kelima kerajaan tersebut sudah saya tentukan. Yaitu untuk pergi ke Kerajaan Sanggam ialah Raden Samba sendiri disertai oleh Mantili. Yang pergi ke Kerajaan Saptarema, saya tugaskan Senopati Ringkin. Yang pergi ke Kerajaan Salingkuh, saya tugaskan Petinggi Jamrong. Yang pergi ke Kerajaan Selimbar, saya tugaskan Adipati Maskar. Dan yang pergi ke Kerajaan Niskala, saya tugaskan Senopati Barnawi. Hidup Barnawi. Mantili, Raden Samba, Senopati Ringkin, Senopati Barnawi, Adipati Maskar, dan Petinggi Jamrong. Siaga! Lakukanlah tugas kalian sebaik-baiknya. Pekerjaan kalian tentu saja tidak akan selamanya lancar dan mulus. Sebab tidak semua bangsa terjajah mau merdeka. Dalam arti kata, banyak yang berjiwa kerdil, yang lebih suka tetap dijajah karena menganggap penjajah lebih pintar, lebih pandai dalam mengatur negara. Keadaan yang makmur, sandang dan pangan berlimpah, dengan harga yang murah, biasanya selalu dijadikan alasan bahwa hidup sudah enak begini. Buat apa susah-susah perang melawan penjajah? Belum tentu kita bisa mengatur negara sepintar penjajah. Nah, di dalam menghadapi manusia-manusia semacam itulah, kalian harus arif dan bijaksana. Jangan mempergunakan kekerasan, kalau tidak terpaksa betul. Lakukanlah pendekatan yang bijaksana kepada para tokoh penting di negara-negara yang bersangkutan. Kalau ada masalah yang benar-benar tidak bisa dipecahkan sendiri, lekaslah pulang ke sini untuk berunding dengan aku atau dengan Mahapati Gutawa. Nah, cukup sekian bekal mental untuk kalian. Selamat bertugas. Sementara itu, di pusat Kerajaan Kuntala sedang terjadi kasus yang maha rumit, sebab Tumenggung Ardalepa yang merupakan seorang tokoh penting di Kerajaan Kuntala dan sangat dekat hubungannya dengan Sri Baginda Raja Kuntala sedang mendapat sorotan tajam dikarenakan kedua putranya yaitu Brahma dan Mantili adalah para pemimpin pemberontak. Hal tersebut menimbulkan perdebatan-perdebatan sengit di antara pejabat-pejabat tinggi kerajaan, di mana ada yang pro dan kontra. Bagaimana hasil sidang besar itu, Kanjeng? Tumenggung Ardalepa tidak dikenakan hukuman apa-apa. Hanya diberhentikan dengan hormat. Dicopot dari jabatannya? Dalam sidang istimewa itu hadir semuanya. Semua pejabat tinggi kerajaan ramai berdebat. Ada yang membela Tumenggung Ardalepa, ada yang menjatuhkan, dan ada pula yang netral. Tumenggung Ardalepa sendiri hadir atau tidak? Tentu saja tidak, sebab dia yang jadi pesakitan. Kanjeng Tumenggung Raksa pasti yang paling ngotot untuk menjatuhkan Tumenggung Ardalepa. Iya, nampak jelas Tumenggung Raksa benci pada Tumenggung Ardalepa. Tapi dia tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan hukuman pada Tumenggung Ardalepa. Sebab bukan dia seorang yang berhak memutuskan. Akan tetapi semua anggota sidang istimewa. Tapi kalau dipikir-pikir, memang terlalu kejam kalau menghukum Tumenggung Ardalepa.
Sebab beliau banyak berjasa terhadap kemajuan kerajaan Kuntala. Itulah kelemahan bangsa kita. Maksud Kanjeng? Tumenggung Miwah di dalam sidang istimewa itu menolak dengan keras, tidak setuju mengajukan Tumenggung Ardalepa ke pengadilan agung. Sebab Tumenggung Ardalepa banyak berjasa terhadap kerajaan. Selain itu, tokoh yang terpandang dan disegani. Maka dampaknya akan tidak baik bagi perkembangan kaum muda di masa depan. Ya, itu saya setuju. Tapi Tumenggung Raksa membantah dengan keras bahwa hal itulah kelemahan bangsa kita. Terlalu banyak tenggang rasa, sungkan terhadap orang terpandang untuk bertindak tegas. Memang Tumenggung Ardalepa banyak jasanya. Akan tetapi apa artinya jasa kalau pada akhirnya menjadi pengkhianat? Saya kira bukan pengkhianat, tapi hanya lalai. Kelalaian itulah yang melibatkan beliau ke dalam kesalahan yang besar. Tapi tidak terlibat besar, bukan? Sebab tidak ikut langsung aktif di dalam pemberontakan itu. Malah tidak tahu sama sekali bahwa yang menjadi pemimpin pemberontak itu adalah anaknya sendiri. Tidak mungkin tidak tahu, Kendala. Sebab bagaimanapun juga di antara mereka ada hubungan. Meskipun tahu, tapi sukar mengawasinya. Sebab jaraknya terlalu jauh. Bahkan mungkin hubungan itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Bahkan lebih. Nah, di antara waktu yang terluang itulah kedua anaknya melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, persoalannya terletak pada tanggung jawab, Kendala. Di mana tanggung jawab sebagai seorang pembesar kerajaan untuk menjaga kebesaran kerajaan dari segala macam rongrongan yang akan menggerogoti kelestarian kerajaan? Yang harus dijaga kelestariannya, Kanjeng. Kerajaan yang mana? Kerajaan Kuntala atau kerajaan jajahannya? Ya, tentu saja semuanya. Sebab kerajaan jajahan juga sudah termasuk milik kita yang harus dipelihara terus sebagaimana milik kita sendiri. Mana mungkin bisa, Kanjeng? Sebab bagaimanapun juga, lambat laun kerajaan jajahan itu akan menuntut kemerdekaannya. Memang, tapi bukan dengan jalan pemberontakan, melainkan diberi oleh kita. Pada saatnya nanti, kita sendiri yang akan memberikan kemerdekaan kepada mereka. Nah, kurang bagaimana baiknya kita sebagai bangsa besar? Tidak usah diminta, kita akan memberikannya. Itu bukan kebaikan, Kanjeng, tapi kebanggaan yang disertai keangkuhan. Apa maksudmu? Maksudnya, supaya martabat kita sebagai bangsa besar terangkat di mata dunia. Lihatlah, bangsa Kuntala memang penjajah, yang jajahannya tersebar di mana-mana. Tapi tidak rakus, tidak kejam, ingin menguasai selamanya. Buktinya, kerajaan yang kita jajah, satu persatu dilepaskan, diberi kemerdekaan penuh. Padahal di balik itu, kita sudah kenyang, sudah puas mereguk darah dan air mata kerajaan yang dijajah itu. Setelah kering kerontang, tinggal ampasnya dilepaskan. Ya tetap saja kejam, Kanjeng. Hati-hati kau ngomong, Kendala. Bisa-bisa kau ditangkap. Maaf, Kanjeng. Kita cuma bawahan. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh atasan kita, titik. Berhenti dulu nantinya. Dari atas puncak bukit ini, layangkanlah pandanganmu ke bawah sana. Itulah kerajaan Sanggam. Tanah airku terhampar di bawah sana. Sungguh elok negerimu itu. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang hijau dan dibatasi oleh lautan yang biru. Seperti negeri impian. Nah, akhirnya kau juga sama dengan para pendatang yang lain, mengagumi keindahan kerajaan Sanggam. Aku kira hanya cerita saja tentang negeri Sanggam yang indah. Sekarang aku melihatnya sendiri. Iya, memang indah. Yang indah, yang merana. Merana? Bukankah kerajaan Sanggam kerajaan jajahan? Iya, memang sayang. Tapi jangan cemas. Tidak akan lama lagi kerajaanmu akan bebas merdeka. Nanti nih, mendengar kata merdeka, aku jadi tidak sabar. Ingin segera menjumpai ayahku. Apa salahnya? Mari kita pacu kuda kita. Iya. Iya. Mantili. Ada apa, Raden? Kita harus cepatnya kembali ke Madangkara. Loh, ada apa ini? Baru saja kita 3 hari berada di sini.
Baginda minta tenaga bantuan dari kerajaan Madangkara. Bantuan apa? Bantuan pasukan perang. Untuk apa? Untuk mempercepat meletusnya pemberontakan. Memangnya sudah ada persatuan pemberontak di sini? Baginda Raja Sanggam dan ayahku sudah lama mempersiapkan kelompok penentang penjajah. Tapi belum berani bergerak. Sebab merasa belum siap benar. Nah, kalau dibantu oleh pasukan perang dari Madangkara yang sudah berpengalaman, mereka berani. Kalau begitu, harus dirundingkan dengan Kakang Brahma. Maka dari itu, ayo kita pulang. Ayo. Jadi Raja Sanggam sendiri yang minta bantuan dari kita? Benar. Hal ini terus terang membuatku sangat gembira. Sebab baru saja Kuntala dikejutkan dengan meletusnya pemberontakan di kerajaan Madangkara. Dan belum selesai berpikir untuk menumpas kita, sudah meletus lagi pemberontakan di kerajaan jajahannya yang lain. Maka hal ini tentu akan membuat mereka tercengang dan juga bahkan panik. Iya, benar sekali. Berapa kekuatan pasukan kerajaan Kuntala yang ditempatkan di kerajaan Sanggam? Hanya 100 orang, dipimpin oleh seorang senopati. Namanya Senopati Random. Kecil sekali. Dulu ada 100 orang, tapi sedikit demi sedikit dikurangi. Mungkin karena dinilai aman atau dibagi-bagi ditempatkan di kerajaan lain, jajahan Kuntala. Untuk meringkus 100 orang prajurit tidak perlu mengirim pasukan khusus. Cukup pasukan ketiga saja. Oh, jadi Kakang akan memenuhi permintaan Baginda Raja Sanggam? Iya. Oh, terima kasih. Tapi pasukan yang berangkat ke sana harus berpakaian seenaknya. Tidak boleh memakai seragam pasukan kerajaan. Hal itu untuk mencegah tuduhan bahwa kita telah mencampuri urusan kerajaan lain. Jadi kalau berpakaian acak-acakan, orang akan menyangka pasukan liar, gerombolan perampok. Nah, itulah yang aku inginkan. Iya, benar Kakang. Pasukan yang akan berangkat itu dipimpin oleh seorang senopati, yaitu Senopati Praga. Dan, oh iya, tapi Raden dan juga Mantili harus ikut bersama pasukan itu. Siaga. Tugas Raden dan Mantili hanyalah sebagai pembantu Senopati Praga dan sebagai penunjuk jalan. Siaga, Kakang. Besok pagi, berangkatlah. Pasukan tempur kerajaan Madangkara yang dikirim khusus untuk membantu perjuangan pembebasan rakyat di kerajaan Sanggam itu sudah tiba di kerajaan Sanggam. Sementara itu, Raden Samba sebagai putra Sanggam memimpin langsung para pejuang kemerdekaan untuk melakukan aksi huru-hara di dalam ibu kota kerajaan Sanggam, dibantu oleh kekasihnya yang setia, yaitu Mantili. Apa itu? Ada apa, Tamtama? Ada huru-hara. Siapa yang melakukan huru-hara? Gerombolan. Gerombolan apa? Dan dari mana? Gerombolan perampok. Hebat benar gerombolan perampok itu. Berani masuk ke ibu kota. Gerombolan apa? Mereka mengamuk, tapi yang diserang hanya anggota-anggota pasukan keraton saja. Rakyat tidak diapa-apakan. Pemberontak. Ya, mereka bukan gerombolan biasa, tapi pemberontak. Siapkan seluruh pasukan. Kau cepat naik ke atas genting rumah yang paling tinggi. Begitu melihat pasukan keraton keluar, lepaskan panah api. Baik. Selama 5 tahun, aku bertugas di kerajaan Sanggam ini. Tidak pernah aku melihat gejala akan meletusnya api pemberontakan bersenjata. Tapi kalau benar huru-hara ini dilakukan oleh pemberontak, aku tidak akan mundur. Aku akan tumpas pemberontak itu. Itu dia pasukan keraton. Ya, secepatnya aku harus melepaskan panah api. Nah, itu dia panah api meluncur ke angkasa. Berarti pasukan keraton sudah bergerak. Bagus. Mundur!
semuanya sudah berkumpul di gerbang kota bagian selatan ini. Dengar semuanya, pasukan Keraton sedang mengejar kita. Kalau mereka datang, kita lawan. Siap! Itu mereka! Serbu! Rombongan pemberontak itu mundur terus. Ketakutan! Kejar! Rombolan pemberontak itu mau bertahan di padang renyah. Bagus. Rupanya mereka minta dihancurkan di padang renyah itu. Gempur! Gempur! Ada apa itu? Senopati, rombongan yang lain datang dari arah belakang. Berjebak. Mereka rupanya akan menjebak aku di padang renyah ini. Lihat Senopati, jumlahnya banyak sekali. Hancurlah kalian pasukan Keraton! Ayo, gempur! Raden Samba, Mantili, apa kabar? Raga, kau datang tepat pada waktunya. Yang memakai kuda putih itu siapa, Raden? Dialah Senopati Ramdom yang memimpin pasukan Keraton. Dia bangsa Kuntala. Berikan dia pada saya. Silakan, tapi hati-hati, dia cukup tangguh. Iya. Ramdom, kau siapa? Ha? Pemimpin pemberontak? Ya, aku pemimpin berontak. Berjebak. Aku tebas lehermu. Ayo maju kau. Hei, kalian pasukan Keraton, lihat! Senopati Praga menantang kepala Senopati Ramdom. Iya, rupanya Senopati Ramdom sudah mampus dan lehernya dipenggal oleh Senopati Praga. Lalu kepalanya diacung-acungkan begitu. Bagus, kalian berhenti perang. Berarti kalian tahu bahwa pemimpin kalian sudah putus lehernya. Letakkan senjata kalian dan kumpulkan di sana. Cepat! Tidak sangka perang akan cepat selesai dan kita yang menang. Senopati Praga bertindak cepat. Pemimpinnya dulu yang dihabisi. Iya. Setelah pemimpinnya mati, otomatis semangat tempur pasukan keraton itu musnah. Kalau tidak begitu, perang akan lama dan korban akan semakin banyak. Iya, benar. Raden Samba, musuh sudah menyerah dan sudah dilucuti senjatanya. Saya serahkan kepada Raden. Baris yang rapi. Dan sekarang kita masuk ke dalam kota. Kalau begitu, saya segera akan menyuruh Hulu Balang Salatin untuk pergi ke kerajaan Madangkara. Gunda memberikan laporan kepada Tuanku Bram. Iya, bagus. Kanjeng Tumenggung Gardika. Ada apa kendala? Ada berita yang maha penting. Apa itu? Ada pemberontakan lagi. Di mana? Di kerajaan Sanggam. Di kerajaan Sanggam? Ya, kerajaan Sanggam jatuh ke tangan pemberontak dan langsung menyatakan kemerdekaan. Oh, pemberontakan di kerajaan Madangkara belum ditangani. Sudah meletus lagi pemberontakan yang lain. Dan yang paling mengejutkan, pemimpin pemberontak itu adalah Raden Samba. Raden Samba? Ya, Raden Samba yang dulu di kerajaan Madangkara menjabat sebagai kepala urusan perumahan rakyat. Ya, dia memang bangsa Sanggam. Rupanya akibat pemberontakan di kerajaan Madangkara itu menjalar ke kerajaan lainnya. Kau tahu itu semua dari mana? Barusan saya dari Balai Agung. Semua pejabat tinggi dimarahi oleh Baginda. Sri Baginda Maharaja Kuntala? Ya, saya mengintip dari jendela belakang. Sri Baginda sangat murka
tangannya memukul meja berulang kali. Semuanya dimarahi. Keadaan jadi tambah runyam. Mantili, ada kabar penting dari Kakang Brahma. Oh ya? Kabar apa? Utusan yang dikirim ke 5 kerajaan sudah kembali, disertai seorang utusan dari masing-masing kerajaan. Kemudian akan mengadakan rapat penting, membicarakan kerjasama antar kerajaan jajahan. Nah, Kakang Brahma minta utusan dari sini. Baginda Raja Sanggam mengutus aku. Bagus. Kapan akan berangkat ke Madangkara? Besok pagi. Aku ikut. Kau ini Mantili ikut melulu. Takut kau disambar gadis lain. Siapa yang mau sama aku ini, ya? Susah punya tunangan ganteng. Banyak yang ngincer. Apa kau kira kau tidak cantik? Barangkali. Nah, aku juga susah punya tunangan cantik. Banyak yang nguber. Makanya, aku harus dibawa kalau kau pergi. Supaya kita sama-sama aman. Ya, untuk amannya ya boleh saja. Kita sudah berkumpul dengan lengkap, di mana di sini hadir 5 orang utusan dari 5 kerajaan, yaitu Punggawa Mastaka sebagai utusan dari kerajaan Saptarena, Petinggi Sakung sebagai utusan dari kerajaan Salingku, Raden Samba sebagai utusan dari kerajaan Sanggam, Saudara Udayana sebagai utusan dari kerajaan Selimbar, dan terakhir Saudara Udaka sebagai utusan dari kerajaan Niskala. Dan saya sendiri didampingi Mahapati Kotawa sebagai wakil dari kerajaan Madangkara. Hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana 6 tokoh penting dari 6 kerajaan mengadakan pertemuan istimewa untuk membahas nasib kerajaan-kerajaan yang masih dijajah. Untuk itulah, mengapa kita perlu menjalin kerjasama? Sebab kita satu nasib, satu penderitaan, yang mana kebebasan dan kemerdekaan kita sebagai manusia dikekang, bahkan diinjak-injak oleh bangsa asing. Jujur, terus terang mengakui keunggulan kerajaan Kuntala. Mereka jauh lebih maju daripada kita. Organisasi angkatan perangnya yang sempurna menjadi sebuah angkatan perang yang besar dan hebat, lengkap dengan persenjataannya yang modern. Kebudayaannya yang tinggi membuat bangsa Kuntala sebagai bangsa yang besar, sejalan dengan perkembangan kerajaan yang megah. Kebesaran dan kemegahan Kuntala seakan tiada cacat, meskipun selalu bersikap baik terhadap kerajaan yang dijajahnya. Namun kita merasakannya, tetap saja tidak enak. Ya, apa enaknya dijajah itu? Nah, melihat kehebatan Kuntala, tidak mungkin kita menghadapinya secara sendiri-sendiri. Baik kerajaan Niskala, kerajaan Selimbar, kerajaan Sanggam, kerajaan Saptarema, kerajaan Salingku. Kalau berjuang sendiri-sendiri melawan Kuntala, saya berani jamin tidak akan berhasil. Begitu pula kerajaan kami, kerajaan Madangkara, juga tidak akan menang melawan kerajaan Kuntala kalau berjuang sendirian. Maka dari itu, kita harus bersatu. 6 kerajaan bersatu padu menggempur kerajaan Kuntala. Masa tidak akan menang? 6 lawan 1. Meskipun kerajaan Kuntala besar dan hebat, saya berani jamin mereka akan kewalahan. Contohnya, sampai saat ini mereka belum menyerbu ke sini, ke kerajaan Madangkara. Sebab apa? Sebab baru saja akan bersiap-siap memusatkan kekuatan. Tiba-tiba meletus lagi pemberontakan di kerajaan Sanggam. Mereka terkejut dan mau tidak mau harus membagi perhatian. Ya, konsentrasi mereka menjadi buyar, terpecah 2. Nah, itu baru 2 kerajaan yang bangkit. Apalagi 6 kerajaan. Saya selaku tuan rumah sudah terlalu banyak bicara. Sekarang saya persilahkan bagi siapa yang akan bicara. Tuanku Brahma. Ya, Raden Samba. Saya sebagai wakil dari kerajaan Sanggam, perkenankanlah untuk memberikan sedikit pandangan. Dengan senang hati. Silakan, Raden.
Terima kasih. Semua yang diuraikan oleh tuanku adalah benar. Dan saya yakin, kita semua yang hadir di sini setuju dan sependapat dengan saya, bahwa hal tersebut benar semuanya. Namun kalau boleh saya mengajukan saran, atau mungkin bisa disebut pendapat saya pribadi. Pendapat saya, alangkah baiknya kalau kita tidak menunggu. Maksud saya, kita bukan sebagai pihak yang menunggu, tapi sebagai pihak yang berbuat. Kita tidak menunggu serbuan dari kerajaan Kuntala. Taruhlah, angkatan perang kerajaan Kuntala dibagi menjadi 6 bagian kekuatan, dan dikirim ke 6 kerajaan yang memberontak. Nah, kita tidak perlu menunggu sampai terjadi demikian. Akan tetapi kita langsung menyerbu. Sekali lagi, kita 6 kerajaan berangkat menyerbu ke kerajaan Kuntala. Jadi, maksud saya, kita mendahului mereka. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan bagi siapa yang akan menanggapi saran dan usul dari Raden Samba sebagai utusan resmi dari Kerajaan Sanggam. Baiklah, sebelum yang lain siap, maka saya akan mencoba memberikan tanggapan atas saran dan usul Raden Samba tersebut. Uraian Raden Samba baik sekali. Dan mengenai sebelum kita dipukul, kita mendahului memukul. Itu suatu saran yang bagus. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa kita sebenarnya belum bebas, belum merdeka. Kerajaan Madangkara dan Kerajaan Sanggam memang sudah merdeka. Sudah lepas dari belenggu penjajah, sehingga bisa melakukan penyerbuan ke Kerajaan Kuntala. Tapi bagaimana dengan 4 kerajaan lain? Kerajaan Saptarema, Kerajaan Salingkuh, Kerajaan Selimbar, dan Kerajaan Niskala. Semuanya masih dijajah. Jangankan untuk melakukan penyerbuan ke Kerajaan Kuntala, mengusir penjajah dari wilayahnya sendiri saja belum. Jadi saya kira, yang lebih baik langkah pertama ialah membebaskan dirinya sendiri dulu. Setelah merdeka, baru boleh berencana menyerbu ke Kerajaan Kuntala. Dengan demikian kita telah melakukan 2 kali pukulan yang membuat mereka panik. 1, meletusnya pemberontakan di mana-mana. 2, tiba-tiba mereka diserbu dari segala jurusan oleh suatu kekuatan yang dahsyat, gabungan angkatan perang 6 kerajaan. Wah, iya benar, itu benar kan? Nah, bagaimana Raden Samba? Tuanku Brahma benar. Membebaskan diri sendiri dulu, baru menyerbu ke Kuntala. Kendala, kau sudah dengar berita baru? Berita apa, Kanjeng? Tumenggung Ardalepa di penjara. Hah? Di penjara? Ya. Kenapa bisa begitu? Bukankah beliau hanya dibebas tugaskan saja? Memang. Tapi dengan catatan tidak boleh meninggalkan Kuntala. Nah, rupanya beliau tidak tahan. Lalu berusaha keluar. Kasarnya melarikan diri. Pasti dia mau ke Madangkara menemui kedua anaknya, Brahma dan Mantili. Benar. Lalu? Ketahuan. Lalu ditangkap dan dipenjara. Baginda sendiri bagaimana? Baginda tidak tahu. Semua ini urusan Kanjeng Tumenggung Raksa dan Panglima Perang Arya Rongkah. Istrinya, Tuan Putri Gusti Gayatri bagaimana? Di penjara juga. Berita tentang Tumenggung Ardalepa dan istrinya, Gusti Ayu Gayatri, yang dipenjarakan oleh sebagian pejabat tinggi yang kontra kepadanya, akhirnya sampai ke telinga Brahma. Dewata yang agung, berat sekali ujian yang harus dihadapi Ramanda dan Ibunda. Kami anak-anaknya yang berbuat, beliau yang kena getahnya. Becik sekali orang-orang Kuntala itu. Tidak bisa membedakan antara ayah dan anak. Patih Gotawa, Daulat Tuanku Brahma. aku harus ke Kuntala.
membebaskan ayah dan ibuku. Gempur saja sekalian, tuanku. Benar, tuanku. Lebih baik kerajaan Kuntala itu kita serbu. Habis-habisan. Saya dan teman-teman saya pasukan pembebasan rakyat Niskala siap membantu tuanku. Begitu pula, saya kira kerajaan sekutu kita siap sedia membantu tuanku. Iya benar, tuanku. Terima kasih atas kesetiakawanan kalian. Tapi untuk mengobarkan api peperangan secara besar-besaran belum waktunya. Lagi pula keadaan akan menjadi lebih buruk, di mana keselamatan jiwa kedua orang tuaku lebih terancam. Selain itu, hal ini merupakan persoalan pribadi, intern keluarga. Nah, aku tidak mau urusan pribadiku dicampur adukan dengan kepentingan rakyat banyak yang akan mempertaruhkan puluhan ribu nyawa yang tidak berdosa. Aku tidak mau melihat banjir darah hanya untuk membela kepentingan diriku sendiri. Banjir darah hanya diperbolehkan untuk perjuangan masa depan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Daulat tuanku, memang benar urusan ini adalah urusan pribadi. Tapi tuanku adalah seorang raja. Apapun yang menyangkut seorang raja adalah juga menyangkut rakyatnya. Kedua orang tua tuanku diperlakukan sedemikian rupa adalah merupakan tindakan balas dendam. Dikarenakan tuanku menjadi pemimpin perlawanan rakyat Madangkara. Maka dari itu, urusan ini tidak terlepas dari urut-urutan kemerdekaan kerajaan Madangkara. Perkataanmu benar, Patih Kutawa. Tapi sekali lagi, aku tidak ingin urusan pribadi menjadi urusan negara. Biarkan aku bertindak atas nama diriku sendiri. Bukan Brahma sebagai Raja Madangkara, akan tetapi Brahma, anak petani kampung Camparing. Iya, saya mengerti perasaan tuanku. Maka, saya tidak berani lagi membantah tuanku. Aku akan berangkat ke Kuntala. Aku titipkan singgasana kerajaan ini kepadamu. Brahma yang menyusup ke dalam keraton Kuntala pada malam hari telah dijebak oleh 5 iblis dari Gunung Tungkul yang merupakan 5 orang tokoh sakti dari golongan hitam. Sementara pertarungan berlangsung di atas pendopo agung, di bawah sudah siap pasukan keraton mengurung tempat tersebut. Di bawah sana sudah siap pasukan keraton, lengkap dengan persenjataannya. Wah, jumlahnya banyak sekali. Kau tidak akan bisa lolos, pemberontak busuk. Hah? Lihat di bawah sana. Pasukan keraton sudah siap untuk mentingkan kau. Iblis botak, kau pengecut. Aku tidak mengira nama iblis Gunung Tungkul yang terkenal itu. Tidak lebih dari gerombolan pengecut yang cuma berani main keroyok dibantu pasukan keraton. Masa bodoh. Yang penting malam ini kau mampus. Hati-hati, yang pakai baju hitam jangan sampai Asap. Hei, jangan lari. Alhamdulillah, dia memang banyak ilmunya. Dari kedua tangannya keluar asap. Jadi, asap hitam yang menutupi Brahma itu dia sendiri yang mengeluarkannya? Iya, untuk melindungi dirinya dari pandangan musuh. Dia mengeluarkan asap hitam yang tebal, sehingga kita semua tidak bisa melihatnya. Dan ketika asap itu sirna, dia sudah tidak ada. Ilmu apa itu namanya? Bisa mengeluarkan asap hitam? Entahlah. Yang jelas, dia berhasil melarikan diri saat asap hitam itu menyelimuti tubuhnya. Tapi 5 orang iblis Gunung Tunggul itu juga tidak ada kan, Zen? Mereka mengejar Brahma. Aku lihat bayangannya berkelebat ke arah sini tadi. Hebat itu orang. Bisa mengeluarkan asap hitam.
Jurus apa itu, Bang? Jurus cumi. Jurus cumi? Ya, seperti ikan cumi-cumi. Kalau diserang musuhnya, dia akan mengeluarkan tinta biru yang pekat. Dengan begitu, pandangan musuh akan kabur, terhalang oleh tinta biru itu. Sehingga musuh akan terkecoh. Nah, saat itulah dia melarikan diri. Aku belum pernah mendengar nama Brahma. Tapi aku lihat dia ilmunya cukup tinggi. Murid siapa dia kira-kira? Kalau melihat ilmu jurus cumi yang dia kerahkan, mungkin dia punya hubungan dengan si Kentut Semar. Si Kentut Semar? Ya, bukankah Astagina? Iya. Pantas. 5 iblis gondrong kehilangan buronan. Itu dia. Berdebah. Rupanya pemimpin pemberontak macam kau cuma pintar main kucing-kucingan. Bikinlah sabit hitam, lalu melarikan diri. Sengaja aku menjauhi keraton. Aku malas bentrok dengan mereka. Sebab aku ingin menghadapi kalian dengan tenang, tanpa diganggu oleh kroco-kroco pasukan keraton yang hanya pintar bersorak-sorak dan berteriak-teriak itu. Hei Brahma, apa hubunganmu dengan si Astagina? Kalian kenal dengan kakekku? Dia musuh besar kami. Pasti kalian pernah dipecundangi oleh kakek Astagina. Jangan banyak bacot. Lekas jawab. Apa hubunganmu dengan si Astagina? Tadi aku kan sudah menyebut namanya dengan kakek Astagina. Nah, berarti dia kakekku. Kakek atau guru? Ya, namanya seorang kakek yang sayang sama cucunya. Tentu saja dia banyak membimbing aku. Sudah lama aku mencari kakekmu si Astagina itu. Tapi sudah 6 tahun dia menghilang. Nah, katakan, di mana dia sekarang? Justru baru saja aku punya pikiran akan menanyakannya pada kalian. Jangan ngaco. Aku bicara apa adanya. Benar-benar aku membutuhkan tenaganya. Tapi aku tidak tahu di mana tinggalnya. Persetan. Tidak ada si Astagina. Di depanku ada cucunya. Kau saja yang aku cincang. Kalian disewa oleh Tumenggung Raksaya. Dibayar untuk menangkap aku. Itu urusan kami. Sekarang kalian pulang saja ke keraton. Dan katakan pada si Tumenggung Raksa itu bahwa kalian tidak sanggup menangkapku. Robek mulutmu. Itu sudah jelas bukan? Bahwa kalian tidak mungkin bisa menangkapku. Sudahlah Bang, jangan dilayani banyak obong bocah ceking itu. Lidahnya ulet, gempur saja biar dia kapok. Iya. Cepatlah, kurung dia. Gunakan jurus kuriling. Baik, para loco, kurung dia. Mereka mengelilingi aku. Apa yang akan mereka perbuat? Lebih baik aku bersikap menunggu. Putar! Mereka terus berputar mengelilingi aku. Sekali-kali melancarkan serangan mendadak tanpa keluar dari barisan. Jadi cepat. Aku harus mengerahkan jurus ilmu Bauden. Akhirnya, dengan segala kemampuannya, Brahma dapat mengalahkan 5 iblis gunung Tungkul. Hancurlah si 5 iblis itu. Semuanya terkapar tanpa nyawa. Ya, aku tidak bermaksud sadis. Tapi demi tegaknya kebenaran, terpaksa aku harus membinasakan mereka.